Terima kasih Anda masih bersama kami 106 FM. Sesaat lagi kita akan simak dan ikuti bersama Serambi Ramadan. Semoga acara ini dapat menambah keilmuan, meningkatkan keimanan, dan menyempurnakan keislaman kita. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Radionya komunitas muslim Suara HMM. Disiarkan langsung dari Studio 1 Suara HMM Papua. Mitra pendengar, inilah Serambi Ramadan. Kadang disalahartikan sebagai bulan slowdown ya. Padahal justru sebaliknya, Ramadan harusnya menjadi bulan peak performance secara lahir dan batin untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, mitra pendengar, bulan Ramadan bisa menjadi momentum istimewa bagi kita untuk bekerja lebih baik dan tentu saja lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra pendengar. Alhamdulillah saat ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, dan sore hari ini seperti yang sudah saya janjikan kemarin, kita akan ngobrol tentang kesehatan. Nah, saya sudah punya tamu istimewa ini, ada Dr. Tony dari International SOS. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus sehat Pak ya? Insya Allah harus sehat, tetap sehat. Kemudian Mas Putra juga dari Jasa Pelayanan SOS. Assalamualaikum Mas Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat juga Mas Putra ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Nah, mitra pendengar, sebenarnya sangat beruntung ya bagi kita umat muslim yang masih berkesempatan menjalankan serangkaian ibadah wajib maupun sunnah di bulan Ramadan ini. Karena ya sungguh disayangkan jika bulan penuh berkah ini lewat begitu saja karena ketidakcermatan menyeimbangkan waktu antara ibadah dan bekerja, sehingga menimbulkan hal-hal yang justru mungkin mengganggu produktivitas dan kesehatan kita. Dr. Tony, ini kita kan dari dulu percaya ya bahwa puasa itu menyehatkan. Betul, Betul ya. betul. Bisa dijelaskan secara medis, dokter, apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita ini ketika berpuasa? Oke, mungkin saya akan menjelaskan, saya akan menukil dari seorang peneliti dari Jepang, ya, namanya Yoshinori Osumi. Beliau itu pemenang hadiah Nobel tahun 2016 di bidang fisiologis atau bidang kedokteran. Jadi dia meneliti terkait dengan ada istilahnya otofagi. Otofagi itu auto itu sendiri, pagi itu makan diri sendiri. Artinya di sini kemampuan sel di dalam tubuh untuk memakan atau menghancurkan komponen tertentu. Jadi nggak semuanya, nggak semua komponen dalam sel yang akan dihancurkan atau dimakan di dalam sel itu sendiri begitu. Nah, dia telah melakukan penelitian, kemudian di mana dengan adanya proses otofagi itu dia berperan besar dalam mengontrol fungsi-fungsi fisiologis. Ya, yang penting di mana komponen sel yang perlu didegradasi kemudian didaur ulang. Nah, gitu. Kemudian
Nah, intinya bagian sel-sel yang rusak itu atau mati atau tidak tidak bisa diperbaiki atau terserang kena, salah satunya juga terserang kena infeksi, itu bisa diisolasi oleh sel itu sendiri, kemudian dihancurkan, kemudian menjadi bagian yang tidak membahayakan, tidak membahayakan, kemudian dan juga melakukan daur ulang untuk menghasilkan energi di dalam sel tersebut. Nah, kasus-kasus yang misalkan terinfeksi seseorang, sekarang mungkin dengan COVID ya, pandemi COVID ini. Nah, otofagi itu akan mengeliminasi bakteri atau virus penginfeksi yang di dalam sel. Seperti begitu. Nah, salah satu upaya untuk terjadinya mengaktifasi otofagi itu dengan puasa. Dengan puasa ya. Iya, betul, dengan puasa. Dengan puasa itu istilahnya gini. Dengan puasa kita kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi akan mengaktifasi proses otofagi di dalam sel. Kemudian dengan puasa juga otak menerima sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan makanan, kekurangan makanan, maka akan mencari makanan yang tersisa dalam tubuh, ya sebagai energi misalkan seperti itu, ya. Kemudian dengan puasa kadar insulin akan menurun, ya. Puasa kan gini, kalau kita makan kadar insulin akan naik agar proses pencernaan yang tadinya karbohidrat semua menjadi glukosa itu akan masuk ke dalam sel dengan bantuan insulin, ya, dari dalam pembuluh darah masuk ke dalam sel dengan insulin. Nah, artinya waktu kita setelah makan insulin akan naik. Nah, waktu keadaan puasa insulinnya akan turun. Ya, yang naik itu ada hormon glukagon. Dia mulai bekerja dan membersihkan sisa sel-sel yang telah mati atau rusak dengan hormon glukagon. Nah, kemudian proses otofagi akan terjadi, ya, itu minimal kita puasa 12 jam. Kalau seandainya kita lagi puasa nih, saya puasa waktu pas jam 12, kita buka, mati, selesai, proses otofagi tidak terjadi lagi. Jadi nggak ada manfaatnya ya Pak? Nggak ada manfaatnya. Seperti begitu. Nah, kemudian penelitian selanjutnya agar kita terjadi proses otofagi. Jadi proses otofagi itu akan menyehatkan tubuh kita. Prinsipnya sel-sel akan mengeliminasi, menghancurkan sel-sel yang sudah rusak, yang membahayakan, yang terinfeksi, itu seperti itu. Jadi kalau seandainya dalam 1 tahun kita puasa satu bulan, itu terjadi proses otofagi. Bagaimana kita agar memaintain proses otofagi itu? Lakukanlah puasa sunnah. Senin, Kamis, Yaumul Bid, Yaumul Syawal, dan lain-lain. Atau bahkan puasa Nabi Daud yang selang sehari. Nah, itu akan tetap terjadi proses otofagi. Seperti begitu. Nah, untuk sementara mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Tony. Tadi disampaikan bahwa insulin ini bisa turun ya Pak ya. Kalau dalam puasa Ramadan yang seperti ini kira-kira turunnya seperti apa Pak? Atau seberapa besar sih pengaruh insulin itu ketika berpuasa itu? Yang penting waktu puasa tidak ada makanan. Insulin dia tidak bekerja. Tidak bekerja, dia tidak ya istilahnya turun itu ya, jadi dia tidak melakukan aktivitasnya karena dia aktivitasnya untuk menarik glukosa hasil pencernaan ke dalam tubuh kita, ke dalam sel. Jadi ditarik itu dari pembuluh darah masuk ke sana. Proses dengan puasa tidak terjadi hal itu. Artinya insulin kerjanya ya dia santai begitu, tidak aktif, seperti begitu. Jadi untuk penderita diabetes justru malah bagus ya. Malah bagus. Hanya mungkin kalau untuk penderita ada beberapa penyakit yang mungkin harus diwaspadai ya, seperti
hipotensi, anemia, kemudian diabetes, ada orang yang punya penyakit ginjal atau penyakit hati, kemudian ada gangguan sistem kekebalan tubuh, kekebalan tubuhnya menurun misalkan, kemudian ada pasien yang dengan dia sedang dalam kemoterapi, seperti begitu. Jadi ada kondisi-kondisi di mana ya memang dia harus diwaspadai ketika dia menjalankan puasa. Dia harus konsultasi dengan dokternya seperti sebelum melakukan puasa, begitu. Ya, saya ke Mas Putra. Mas Putra, ini biasanya kalau dalam bulan puasa ini orang lebih cenderung untuk menurut saya selalu pengen makanan yang bergizi, Mas. Itu bagus sih sebenarnya, tapi menurut sebagian orang, wah ini berlebihan ini, gitu. Berlebihan baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kandungan gizi itu sendiri. Misalkan begini, ada orang yang minum air kelapa itu sampai 2 gitu misalnya. Ini kan menurut saya justru malah nggak sehat ya Pak ya. Bisa dijelaskan Mas Putra terkait seberapa sih sebenarnya kebutuhan gizi orang yang sedang berpuasa itu? Baik, secara umum. Ya, ini pertanyaan sangat menarik sekali. Iya Pak Ustadz, memang penting sekali kita untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan lengkap atau seimbang ya Pak Ustadz ya. Dalam berpuasa pastinya memang makanan kita akan sedikit berkurang jumlahnya nih. Dan tadi menarik, sesuatu makanan itu memang baik kalau memang jumlahnya tepat. Ya, jumlahnya tepat dan jenisnya juga tepat juga, yaitu makanan yang sehat. Dan jadwal makan yang juga tepat, seperti itu Pak. Jadi 3J kalau kita singkat. Nah itu penting ketika kita makan yang sehat seperti itu. Nah ketika berpuasa yang pertama sangat penting itu adalah kebutuhan cairan kita Pak Ustadz. Karena waktu kita kan sangat singkat ya untuk makan dan minum. Penting dalam kita mengatur waktu untuk minum air putih yang cukup. Kita mulai pertama yaitu pada saat bangun tidur. Ketika mau sahur ya Pak Ustadz, misalnya kita bangun jam 3:30, kita mulai bangun dengan minum air putih 1 gelas, lalu kita mulai makan. Nah makan di sini makan sahur Pak Ustadz, kita tetap memerlukan gizi yang seimbang. Ketika makan sahur nggak cukup hanya makan roti aja atau dengan gorengan seperti itu kan, atau cukup dengan kolak seperti itu ya. Jadi kita perlu gizi seimbang, yaitu dengan yang paling mudah sekarang adalah piring sehatku Pak Ustadz. Nah ini anjuran Kemenkes. Ini mudah sekali Pak Ustadz. Kita bisa mengisi piring kita setengahnya dengan sayur dan buah. Tentunya lebih banyak sayur-sayuran. Apalagi di saat pandemi, sayur dan buah ini kan kaya akan vitamin dan mineral ya Dok ya. Yang mana kaitannya penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, setengah piring sayur dan buah. 1/4-nya dengan karbohidrat yang kompleks. Ini menarik tadi kaitannya dengan insulin tadi. Insulin itu akan muncul ketika memang kalau ada karbohidrat ya Dok ya. Nah, maka di sini kita pilihkan karbohidratnya itu yang kompleks. Artinya kompleks ini dia punya beberapa komponen zat gizi Pak Ustadz. Dia ada selain karbohidrat tentunya ya, ada seratnya, terus ada vitamin B12 seperti pada nasi merah seperti itu ya Pak Ustadz ya. Terus ya kita memilihkan bisa nasi merah atau dengan ubi atau dengan kentang atau dengan gandum, yang mana karbohidrat kompleks ini dia merilis gulanya secara pelan-pelan. Tidak secepat misalnya contoh karbohidrat sederhana seperti gula ya atau kolak. Nasi putih memang sebenarnya glycemic indeksnya hampir mirip seperti nasi merah, tapi karena dia tidak punya serat seperti nasi merah, makanya dia rilis gula lebih cepat memancing insulinnya juga. Jadi seperti itu Pak Ustadz, karbohidrat kompleks. Nah 1/4 kita isi dalam piring kita dan sisanya itu dengan protein lauk pauk, bisa ikan atau ayam atau ya daging juga tidak apa-apa sesekali ya, 1-2 potong. Jadi piring sehat seperti itu kita bisa penuhi. Itu untuk makan sahur. Dan ketika sahur kita hindari minuman yang atau makanan terlalu manis, karena itu akan membuat kita rasa haus seperti itu sahurnya ya? Iya ketika sahur. Jadi makanan manis hanya pada saat berbuka puasa aja. Benar ya Dok ya? Seperti itu Pak Ustadz. Nah ketika makan sahur pun juga kita menghindari minuman berkafein seperti kopi dan teh. Nah seperti itu. Kenapa? Kopi dan teh ini dia bersifat diuretik, lebih merasa kita ingin sering buang air kecil ya Dok ya. Apalagi kalau kita sudah dehidrasi. Iya bisa dehidrasi Dok. Apalagi kalau sudah minum air putihnya kurang, ditambah lagi hanya minum kopi Dok. Wah ini pengeluaran cairannya
luar biasa. Ya, Seperti betul. itu. Bisa ditandai dengan warna air seni kita Pak Ustadz ya. Kalau udah keruh, oh berarti kita kurang minum. Kurang minum ya. Nah setelah makan sahur ditutup lagi dengan 1 sampai 2 gelas air putih lagi Pak Ustadz. Jadi lagi-lagi karena tubuh kita dari 70%-nya air, Iya. jangan sampai kita kurang minum air putih. Iya, itu yang saya rasakan di sini ya, selama beberapa hari ini 1 minggu, Pak ya. Jadi saya datang hari Sabtu dan ini sudah hari Minggu. Di sini kan tidak ada panas sama sekali, udaranya bahkan cukup dingin, dokter. Betul. Ini bagaimana sih sebenarnya bisa membangkitkan supaya kita ini bisa tetap minum air dengan jumlah yang cukup meskipun tidak haus, dok? Betul. Silakan, dokter. Ya, kita diniatkan misalkan minum minimal 8 gelas satu hari Iya. minimal. Ya itu tadi sebelum waktu bangun tidur, kemudian 2 gelas, nanti setelah sahurnya Iya. 2 gelas, waktu buka 2 gelas, waktu mau tidur 2 gelas lagi. Mau nggak mau seperti itu Pak. Iya, Memang iya. dalam cuaca dingin itu akan mempengaruhi kita akan seringkali buang air kecil Pak. Iya, iya. Begitu. Nah, kalau seandainya asupan kita air putih itu kurang, ya kita akan terjadi dehidrasi Pak. Iya. Jadi kasihan sel-selnya akan kekurangan cairan. Di mana tubuh kita tadi 70% berisi cairan ya. Begitu. Nah, dokter bisa dijelaskan kalau gejala dehidrasi itu seperti apa? Yang lazim, yang dialami oleh orang-orang seperti kita ini. Ya, dehidrasi salah satu tandanya ya mungkin dia akan pusing, Pusing ya. keleyang-keleyang, begitu. Kemudian waktu di tensi ternyata tensinya rendah, Oke. bisa juga tiba-tiba kolaps, seperti begitu. Sama seperti misalkan seseorang yang mohon maaf terkena diare yang masif, Iya, betul. itu kan keluar cairan yang banyak itu, akan dia lemes, ya akan terjadi shock, kalau tidak tertangani akan mengancam jiwanya, seperti begitu. Kalau kekurangan air, apakah juga bisa mengalami hal yang sama? Hampir sama, Hampir sama. juga bisa. Seperti itu. Biasanya sih yang biasanya dari ringan, biasanya karena mungkin pemasukannya yang kurang, tapi pengeluarannya yang kurang, maksudnya pemasukan kurang, keluarnya juga kurang, seperti begitu kan. Jadi memang hanya mungkin hanya ringan saja yang mungkin dia terasa pusing atau terjadi hipotensi. Berbeda dengan kalau misalkan kita sudah kekurangan cairan, tambah dengan misalkan diare yang masif, itu akan cepat sekali, sangat berbahaya yang akan mengancam jiwa, seperti begitu. Oke, kalau minuman-minuman manis untuk yang pertama biasanya analogi kita itu kan berbukalah dengan yang manis itu. Betul. Biasanya air sirup atau teh manis gitu. Iya. Itu seperti apa? Nah, kalau yang disunahkan kan kita makan kurma. Iya. Kurma merupakan dia di situ sudah ada gulanya, kemudian ada seratnya juga, penting seratnya. Jadi mau nggak mau ya ada baiknya memakan gula yang karbohidrat yang kompleks, seperti contohnya kurma. Iya, baik, terima kasih dokter. Jadi bagusnya sih Iya. makan kurma. Oke. Sesuai sunnah dan kita juga mendapat pahala ya Pak. Iya. Amin. Mas Putra bisa dijelaskan Mas sebenarnya dalam tanda petik kehebatan kurma ini seperti apa sih sehingga setiap puasa meskipun sebenarnya idealnya tiap hari ya Pak Tony ya. Betul. Kurma ya. Tapi kita ini setiap kali puasa selalu berburu kurma, kemudian memakannya setiap hari. Selain sunnah ini sebenarnya kalau kita jelaskan dalam bahasa kita sehari-hari kehebatan kurma itu apa sih? Iya Pak Ustadz, memang yang sudah paling ideal ya Pak Ustadz ya, yaitu kita berbuka dengan yang manis yaitu dengan kurma, karena komposisinya Masya Allah ini kompleks sekali ya. Dia sudah punya gula, di situ juga ada seratnya ya. Dalam kalau kita lihat kotak kurma itu di belakang ada label nilai gizinya. Itu sekitar kalau dalam 4 biji kurma sekitar 3 gram. Itu cukup banyak sekali. Makan 4 kurma tuh dapat 3 gram serat, itu udah sangat luar biasa banyak. Nah, serat ini sangat membantu untuk merilis gulanya secara juga tidak pelan-pelan, tidak langsung cepat gitu ya. Beda dengan kita minum teh manis atau sirup atau dengan es buah seperti itu ya. Nah, di sini tujuan untuk berbuka itu mengembalikan gula darah kita yang turun dengan segera. Yang paling tepat sekali ya benar kurma.
Seandainya tidak ada kurma, kita bisa dengan buah-buahan yang mengandung gula cukup tinggi seperti semangka merah yang mengandung airnya juga tinggi ya. Itu bisa ya dok ya. Semangka merah atau dengan melon, anggur. Anggur itu kalau sekali makan satu porsinya sekitar 6-8 biji. Kalau semangka sekitar 1 mangkok sedang itu ya, yang putih sekitar segitu ya dok ya. Seperti itu. Lalu dengan air putih. Dan hindari untuk makan yang berlebih-lebihan Pak Ustadz. Ketika pertama kali berbuka puasa. Oh iya betul. Ini bukan momen untuk balas dendam. Kita nggak akan berkurangan. Insya Allah nggak akan berkurangan. Betul. Rasanya nggak enak ya. Kita berbuka langsung kenyang penuh gitu ya, dengan makan yang semua segala makan yang masuk, kita yang masuk ada di ya. depan. Harus semua dimakan. Iya. Ya jadi cukup tadi dok ya dengan kurma ya masuk ya, gula darah kita juga mulai meningkat. Lalu kita tutup dengan air putih, langsung kita lanjutkan dengan ibadah sholat maghrib. Itu rasanya juga akan nikmat sekali. Jadi si perut tidak kaget. Tidak Ya, kaget. silakan dokter ditambahkan dokter. Iya. Silakan. Ya, jadi dengan memakan kurma di samping sunnah, kemudian kita juga dapat pahala. Badan kita perut kita juga tidak kaget, ya tidak kaget. Kemudian tenang. Kemudian kita lakukan sholat. Habis sholat baru kita makan sesuai dengan yang tadi memakan piringku piringku sehat ya. Iya. Jadi 50% serat sayuran, kemudian 25%-nya karbohidrat, nasi merah ya terutama, kemudian dan 25%-nya lauk pauk sebagai sumber protein seperti begitu. Baik, terima kasih Dr. Tony dan Mas Putra. Mitra pendengar, saya undang Anda untuk bergabung di 5467274. Kalau ada pertanyaan terkait dengan kesehatan, terutama di selama bulan Ramadan ini, silahkan sekali lagi di 5467274. Anda bisa bertanya tentang gizi bersama Mas Putra, kemudian Dr. Tony terkait dengan kesehatan ya. Sekali lagi, saya undang Anda untuk di 5467274. Saya ke Mas Putra dulu. Iya, kalau sayur bagaimana, Mas Putra sebenarnya ukurannya apa dan yang paling ideal ini sebenarnya untuk berbuka puasanya apa? Iya, Pak Ustadz, sayur yang berkuah seperti sup gitu ya. Dan kalau bisa kita ada beberapa jenis sayuran. Ada yang berkuah, ada juga yang sayuran segar, misalnya dengan wortel atau brokoli gitu ya. Atau sayur berdaun ya, seperti bayam atau kangkung ya dok ya. Iya, Berwarna-warni. saya terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Sebenarnya untuk berbuka puasanya, ya, sayur yang berkuah. Assalamualaikum. Ya. Dan kalau bisa kita ada beberapa jenis sayuran. Ada yang berkuah, ada juga yang ini mendengarkan streaming sehingga lambat ya. Atau brokoli ya, atau sayur berdaun seperti bayam atau kangkung ya. Mas Ferdi, assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Ferdi, silahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, silakan Mas Ferdi. Mas ya. Silakan Mas Ferdi. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, silakan Mas Ferdi. Assalamualaikum Mas Ferdi, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Pak Putra sama Dokter Tony, kalau misalkan halo. Iya, silakan Mas Ferdi. Iya, silakan Mas Ferdi. Silakan. Ya, kalau kita berolahraga ketika sedang berpuasa itu baik atau tidak ya? Apakah kita akan dehidrasi atau enggak, atau contoh olahraga yang cocok ketika sedang berpuasa itu olahraga yang semacam apa ya? Oke, cukup? Baik. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Olahraga yang cocok dokter untuk apa? Berolahraga. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung kembali. Nanti kita Kumpulkan aja. Kita kumpulkan Ya, saja ya. betul. Ya, assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Maaf Pak, kemarin itu saya terputus. Oh iya, silakan. Telepon saya. Iya, ini saya mau tanya. Tadi terkait dengan autofagi ya. Apakah itu yang dimaksud adalah sel darah putih yang memiliki kemampuan untuk mencerna apa itu bagian-bagian tubuh begitu?
atau yang lain? Mohon diluruskan. Oke, baik. Cukup dengan Mbak siapa ini? Mbak Dian. Oh, Mbak Dian. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, yang pertama dari Mas Badi tadi olahraga. Kemudian yang kedua dari Mbak Dian. Ini yang olahraga dulu, dokter, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Olahraga olahraga tetap kita akan anjurkan kapanpun, baik sedang tiada puasa maupun sedang berpuasa. Ya. Nah, sedang berpuasa kita anjurkan olahraga waktu dekat mau berbuka. Nah, mau berbuka, olahraganya olahraga ringan. Seperti apa, dok? Nah, olahraga misalkan jalan kaki, jalan cepat, kemudian mungkin yoga, yang suka yoga, misalnya seperti itu. Jadi bukan olahraga yang untuk untuk prestasi, misalkan sampai keluar keringat banyak ya. Jadi olahraga jalan cepat, misalkan seperti begitu, yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Pertanyaan kedua dari Mbak Dian tadi tentang otofagi, yang dimaksud dengan otofagi itu seperti apa? Nah, yang dimaksud dengan otofagi itu selnya sel-sel apapun. Ya, mungkin kalau misalkan jadi mungkin sudah sunatullah, jadi si otofagi itu kalau seandainya ada infeksi, ya mungkin ada infeksi masuk ke dalam sel, kemudian si sel darah putih yang berperan di situ. Memang betul kalau misalkan infeksi seperti begitu. Sel darah putih yang akan berperan untuk mengisolasi dan menghancurkan virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam sel tersebut. Gitu. Kalau sel darah putih. Tapi kalau misalkan sel-sel yang lain juga dia berperan melakukan otofagi khusus terhadap komponen-komponen tertentu. Jadi nggak semuanya di otopagi, nggak semuanya dimakan. Kalau dimakan masih semua kan seperti begitu. Jadi sel-sel yang rusak. Begitu. Baik. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Mas Ferdi tadi terkait dengan olahraga tadi, Pak. Ketika misalnya jalan cepat ya, itu durasinya berapa yang ideal ketika berpuasa? Bisa sampai 15 sampai 30 menit. Cukup itu ya. Cukup itu. Lebih dari itu? Ya lebih dari itu ya mungkin nanti takutnya terjadi dehidrasi. Seperti begitu. Baik. Ya. Terima kasih Dr. Tony. Mas Putra, bisa ditambahkan terkait dengan misalnya saya ini kan sedang olahraga misalnya. Apakah perlu menambah menu makanan atau variasi makanan saja ketika di bulan Ramadan ini? Silakan. Dengan bertambahnya olahraga sepertinya cukup ya Pak Ustadz ya, dengan piring sehat tadi aja. Karena di dalam tubuh kita juga sudah punya cadangan energi kan. Ya. Ada lemak tubuh kita juga. Tambah minum, jangan lupa. Oh iya, benar. Air putih jangan lupa. Jadi cukup ya Pak Ustadz dengan piring sehatku, dengan makan bergizi seimbang, dengan minum air putih yang cukup juga, ditambah dengan berolahraga untuk meningkatkan kebugaran kita ya. 15 sampai 30 menit tetap fit dan meningkatkan daya tahan tubuh juga Pak Ustadz. Benar tadi kita mau berbuka ya oke? Misalnya jam 4:30 atau jam 5, cuman hanya 15 sampai 30 menit. Betul. Ya, tadi penjelasan yang sempat terputus sebelum ada penelpon tadi terkait dengan menu sayuran yang tepat untuk berbuka puasa itu seperti apa, Ustaz? Jadi jenisnya misalnya kangkung, bayam, apa? Pak Ustadz, nah dalam berpuasa memang kita menghindari makanan yang merangsang lambung kita nih pertama Pak Ustadz ya. Jadi sayuran yang bergas seperti kol gitu kan, kalau kadang kita suka ketika beribadah sendawa gitu ya, karena terlalu kenyang. Atau ada makanan yang memang membuat kita menjadi perutnya rasa penuh ya dok ya. Ditambah lagi kalau puasa, kalau kita bicara itu ada udara juga yang tertelan. Nah, tambah dengan makan kol, dia menghasilkan gas ya. Benar, makanan yang berminyak Pak Ustadz, dikurangi. Santan itu dikurangi. Betul. Karena itu membuat perut rasanya kembung seperti penuh. Dan yang pedas ini. Kadang-kadang ada yang bermasalah dengan pencernaannya dok ya. Betul. Berpuasa terjadi diare, seperti itu kan tentunya kita sangat hindari itu. Jadi sayur-sayuran yang berwarna-warni tentunya Pak Ustadz, karena warna-warna ini mengandung zat gizi yang namanya phytochemical. Ini banyak sekali manfaatnya sebagai anti cancer ya dok ya, antioksidan ya dok ya, warna merah, ada lycopene, ada antosianin, karotin, warna orange seperti wortel, warna ungu untuk meningkatkan ingatan kita seperti terong itu juga baik ya dok ya. Karena selama ini banyak yang menghindari kan.
Itu mitos itu ya. Harusnya. Dan diolah dengan baik tentunya. Itu akan baik sekali untuk kesehatan kita. Jadi sayuran dan buah yang berwarna-warni seperti pelangi itu luar biasa. Ya. Kalau nggak salah minimal 30 gram ya per hari. Seratnya dok. Seratnya. Tapi kalau sayurnya 100 gram. Kalau dia berdaun ukuran standarnya, standar porsinya itu 2 genggam tangan. Kalau sayur bayam atau sawi gitu, itu satu porsinya 2 genggam tangan. Mentah. Lalu kita masak. Itu satu porsi. Tapi kalau yang sayuran berpati ya, seperti wortel atau brokoli, itu 1 genggam tangan. Itu satu porsinya. Jadi kita sudah bisa menilai, oh ini satu porsi sayur saya cukup nggak gitu ya? Ya, seperti itu. Memenuhi kebutuhan gizi. Harus kita betul-betul kita penuhi. Ya, selama ini sampai menit ke-11 ini kita kan berbicara konteks orang dewasa, Mas Putra. Untuk anak-anak bagaimana? Anak-anak tentunya memang porsinya usia berapa ya, Pak? Remaja atau remaja atau balita beda ya? Benar. Di sini kan yang mendengarkan ini putra-putranya kan terdiri dari banyak usia. Betul. Jadi silakan dijelaskan dari misalnya anak-anak, balita, kemudian remaja, silakan. Untuk balita dan anak-anak memang jumlah porsi ya, itu memang piring standarnya memang agak sedikit lebih kurang ya, tidak beda dengan dewasa. Yang dewasa ini sama seperti remaja, kebutuhan kalorinya cukup tinggi, sekitar 2000 kalori. Jadi untuk anak-anak sedikit berbeda. Dia jumlah porsi karbohidratnya tidak sebanyak dewasa, proteinnya juga kurang lebih hampir sama, 1-2 potong, dan untuk sayurannya juga sedikit lebih rendah, lebih sedikit untuk balita dan anak-anak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Dr. Tony. Kalau biasanya ketika saya berpuasa itu, ketika minuman hangat itu agak ada rasa mulas gitu. Itu sebenarnya apa yang terjadi, dok? Itu tidak hanya saya sebenarnya, beberapa orang ternyata juga mengalami hal yang sama. Tapi ketika minum air dalam suhu yang biasa, itu tidak apa-apa. Itu apa sebenarnya yang terjadi itu? Mungkin ada reaksi tubuh ya, reaksi tubuh di mana kalau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, itu tubuh kita secara otoregulasi akan si makanan zat asing itu kan zat asing ya masuk ke dalam tubuh kita akan menyesuaikan bereaksi menyesuaikan supaya dia akan menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Misalkan suhu tubuh kita 36, 37, misalkan yang diminum misalkan 50 derajat, seperti itu. Nah, itu akan bereaksi dulu. Nah, mungkin itu yang reaksi terhadap proses penyesuaian minuman yang panas ya, yang kita boleh katakan kita panas, menyesuaikan tubuh kita, makanya ada reaksi seperti begitu. Kemudian sama juga dengan dingin. Kalau kita minum dingin, tubuh kita juga akan bereaksi supaya sesuai dengan suhu tubuh kita, si minuman dingin tersebut. Ya, dok. Yang paling ideal sebenarnya ketika berpuasa ini kita berbicara konteks orang dewasanya, itu minuman hangat, suhu yang biasa atau air dingin? Kalau menurut saya suhu yang biasa saja. Oh, yang biasa. Betul, yang suhu biasa saja. Kalau seandainya memang Pak Ustadz banyak pengalaman beberapa kali agak mules seperti begitu ya. Nah, itu mungkin ada baiknya suhu yang biasa saja. Suhu yang biasa. Tapi kalau bagi orang lain yang kalau misalkan orang itu sudah memang beradaptasi, biasa minum air hangat atau air panas, ya mungkin silakan saja. Ya, nggak ada masalah. Tadi sempat disinggung oleh Mas Putra, Dr. Tori, bahwa ada beberapa makanan yang wajib memang, bukan idealnya, yang wajib dihindari. Silahkan dijelaskan. Ya, seperti yang tadi yang disampaikan, makanan-makanan yang menghasilkan gas, ya itu hindari, misalkan kol, seperti itu ya. Kemudian ubi-ubian, ya ubi-ubian itu mohon maaf yang sering menjadi kembung, kemudian banyak kentut masuk angin. Ya itu ya perlu dihindari seperti itu, dan makanan pedas juga harus dihindari seperti itu. Selama ini banyak atau sudah ada pasien yang datang yang ditangani Dr. Tori terkait dengan kesehatannya? Alhamdulillah yang puasa ya. Iya, yang puasa. Yang puasa alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Ya mungkin ini pengalaman pribadi. Ya saya disclosure aja, saya punya sakit mah. Tapi alhamdulillah dengan puasa itu mah saya bisa hilang. Seperti begitu. Ya.
Tapi kalau misalkan saya lagi tidak puasa, saya salah makan, itu akan kambuh, akan bermasalah. Jadi alhamdulillah memang betul dengan puasa mas saya hilang seperti begitu sakit mah. Iya, baik mitra pendengar, saya undang Anda untuk bergabung kembali. Tadi sudah ada 2 penanya di 5467274, silakan. 5467274, ada banyak pertanyaan yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kesehatan ya. Mas Putra, Iya, Pak Ustaz. kalau di sini mungkin terkait dengan gizi itu tidak ada masalah ya, ketika berbuka maupun sahur ya. Tapi ketika misalnya di daerah-daerah tertentu yang sulit sayur atau sulit buah, itu ada nggak alternatif penggantinya? Ya, pemanfaatan sumber pangan lokal ya, memang mencarikan yang mengandung serat tinggi, Pak Ustadz. Itu dari sumber karbohidrat bisa, atau dengan suplementasi ya, Pak Ustadz. Ditambah dengan multivitamin gitu ya dok ya, suplementasi, atau ya mencari bahan-bahan pangan lokal yang kadar seratnya tinggi, misalnya dari sumber karbohidrat. Misalnya seperti ubi, atau ya memang serat banyak pada sayur dan buah memang ya Pak Ustadz ya. Baik, mohon maaf sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, dengan Mas Samsul dari LOD. Ya, silakan Mas Samsul. Iya, saya mau tanya untuk Dr. Tony dan Mas Putra. Ya. Ketika kita berpuasa, itu gejalanya kan sering kita itu ketika di baca zuhur jam-jam siang itu kita mengantuk. Itu normal nggak sih untuk orang-orang yang berpuasa, atau gimana, ada cara untuk menghindari ngantuk itu ketika kita puasa seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ke Mas Putra dulu nih. Kira-kira triknya supaya tidak mengantuk di siang hari itu, apakah ini mungkin persoalan kurang gizi atau makanannya itu bagaimana? Silakan. Pak Ustadz, tentunya kita harus tidur yang cukup Pak Ustadz. Pertama ya, benar-benar mengelola waktu kembali. Kita bisa buatkan jam tidur misalnya jam 10 malam, udah mulai istirahat tidur. Jadi antara 6 sampai 7 jam tidur kita harus cukup Pak Ustadz. Kedua, kenapa kita lemas? Ya itu sebuah proses yang normal ya. Karena pada saat jam-jam tersebut adalah tubuh mengambil gula pada hati dan otot ya dok, tapi glikogen ya dok. Ya, betul. Jadi ada proses gitu. Makanya kenapa kita sedikit agak lemas ya dok ya. Betul. Itu sebuah hal yang wajar sekali. Sebuah hal yang wajar. Karena ada sebuah proses di dalam. Jadi pertama tubuh mengambil energi dari gula darah yang memang beredar ini ya, cepat langsung ya dok ya. Habis itu tubuh secara otomatis ya dok ya, dia mengambil energi dari gula otot namanya glikogen yang ada di hati dan otot, liver dan hati, otot ya, hati dan otot. Oke, Dokter Tony silahkan ditambahkan. Nah, kita memang waktu pas kejadian terjadi hipoglikemi, semuanya menurun, semuanya lagi idle ya. Nah itu mungkin akan terjadi mengantuk. Nah bagaimana caranya ya? Seperti yang disunahkan oleh Rasulullah, qalilullah, qalilullah kalau nggak salah ya. Nah, tidur sebentar 15 menit, setelah itu insya Allah akan segar. Nah itu sering saya jalani. Jadi setelah sholat zuhur istirahat sebentar 15 menit, ya 12:30 sampai jam 1 kurang 15. Setelah itu kembali segar dan kembali bekerja. Alhamdulillah seperti begitu. Ya, dokter, kalau dalam kondisi puasa ini menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Samsul tadi, bahwa badan kita kan ya merasa tidak seperti biasa. Betul. Sementara porsi pekerjaan itu kan tetap sama, dokter. Iya, betul. Nah, ini triknya seperti apa kira-kira dari pengalaman yang dokter sendiri lakukan? Triknya ya waktu kita berbuka maupun kita sahur, cukup dengan gizi seimbang, dengan air minum yang minimal 18, insya Allah itu akan tetap menjaga kondisi tubuh kita. Seperti begitu. Oke. Mungkin Pak Putra silakan. Satu lagi, melatih kekuatan fisik kita, Pak Ustadz. Kan otot ya dok ya. Kita juga tubuh ini kan memang
sejatinya memang harus digerakkan terus seperti itu. Jadi memang berolahraga tambahkan berolahraga kita perlukan. Ya, Jadi nggak betul. cukup dengan Makan gizi cuma ya makan gizi seimbang. Kita perlu melatih Terus fisik olahraga kita juga. juga. Oke. Gitu. Nah, bagaimana dengan kebiasaan beberapa orang misalnya? Ini juga pernah sih, ya, kita semua sebenarnya pernah mengalami dengan tidur yang berlama-lama gitu dokter. Gimana ini? Pada siang hari tentunya. Pernah saya baca bahwa dengan tidur yang berlama-lama malah justru proses yang tadi mungkin lebih panjang lagi autopagi itu mungkin akan sedikit terganggu. Fisiologis juga akan terganggu seperti begitu. Jadi tetap aktivitas harus tetap kita jalankan. Aktivitas biasa, aktivitas fisik, ya, bekerja tetap harus kita jalankan. Jangan katanya tidurnya orang puasa tuh ibadah katanya. Oh, tidur aja. Tidur terus. Ibadahnya biar lama katanya. Iya, jadi itu kayaknya kurang baik Pak. Kurang baik kalau seandainya kita tidur berlama-lama, malah bangun pasti akan ngerasa pusing Pak. Itu merasa pusing, kelenyangan, seperti begitu. Itu tidur yang terlalu. Apa yang terjadi sebenarnya ketika tidur terlalu lama kemudian merasa pusing? Mungkin ya di dalam tubuh kita karena mungkin terlalu aktivitasnya terbatas ya, yang tidur itu akan mengganggu ya fisiologi tubuh. Nah, itu akan mengganggu yang jadi ya terjadi gangguan fisiologis di dalam tubuh kita. Jadi tidak dianjurkan untuk tidur berlama-lama seperti begitu. Idealnya berapa lama sih? Kalau Ya misalnya itu tadi yang saya sampaikan 15 menit saja siang. Cukup ya? Cukup 15 menit. Tidur yang dalam ya. Artinya? Deep sleep artinya Pules ya? Pules tapi nggak lama. Dia 15 menit sudah selesai. Istilahnya deep sleep itu ya, Mas? Deep sleep itu. Oke. Betul gitu. Baik, ternyata sangat bermanfaat mitra pendengar tidur itu, tapi juga jangan terlalu lama-lama. Mas Putra, ada Iya, saran Mas, nggak untuk ibu-ibu yang di sini ini bagaimana trik menyediakan makanan atau minuman untuk keluarganya supaya tetap bisa beraktivitas dengan baik? Silakan. Untuk makanan ya Pak? Ya, makanan dan minuman katakanlah begitu. Silakan. Ya pastinya dengan konsep gizi seimbang, Ustaz, ya, dengan pemenuhan karbohidrat kompleks, protein, lemak yang sehat, ya, seperti buah alpukat, minyak zaitun, dan sayur dan buah, dan juga pembatasan gula, garam dan lemak jenuh ya Pak Ustaz, ya, seperti goreng-gorengan. Terus juga tetap aktif, ya, dengan berolahraga, tetap produktif. Juga memang dalam bulan Ramadan ini memang momen ya, kita akan berlomba-lomba untuk beramal ya, kita bekerja, kita juga misalnya mengaji, membaca Al-Quran, sehingga hal-hal yang membuat kita tidak produktif itu bisa dihindari. Seperti itu. Tidur yang cukup ya, dan juga mengelola pikiran kita juga dengan baik, dengan stres. Dengan berpuasa pun juga sangat positif sekali, meningkatkan konsentrasi kita lebih positif ya. Nanti di hari ke-20 itu kita lebih berenergi, tidak lemas, dan lebih positif begitu. Karena sudah beradaptasi ya. Karena sudah beradaptasi. Subhanallah itu. Ya, baik, terima kasih Mas Putra dan mitra pendengar. Silakan manfaatkan 5467274. Ini sekarang waktunya kuis yang mungkin sudah Anda tunggu-tunggu. Kalau beberapa hari kemarin dari narasumber, sekarang dari saya, pertanyaannya gampang saja. Tidur berapa lama yang ideal untuk orang yang berpuasa sekaligus sebagai seorang pekerja? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tony. Oke, silakan di 5467274. Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mas Kausar. Waktunya kuis belum, Pak? Ya, sekarang sudah waktunya kuis, Mas. Pertanyaannya, tidur berapa lama yang ideal untuk orang yang berpuasa dan bekerja? Silakan. Waktu yang ideal itu 8 jam, Pak. Bagaimana untuk dokter, untuk Mas Putra, jawabannya benar? Ya, benar Pak Ustaz. Oke, Benar. baik. Baik, terima kasih Mas Verdi. Anda mendapatkan voucher ya, Rp100.000
Dan untuk yang lain masih ada satu kesempatan lagi, silahkan di 5467274. Dokter mungkin punya pertanyaan untuk pendengar, silahkan. Atau Mas Putra? Dari dokter dulu. Dari dokter, silahkan. Pertanyaannya, berapa lama dan apa olahraga yang bisa dilakukan bagi setiap orang yang berpuasa? Olahraga yang ideal ya, yang saat ideal berpuasa dan ya. berapa lama? Oke, baik, silahkan. Di 5467274 Anda bisa menerima telepon, masih ada 100.000 lagi yang bisa Anda dapatkan voucher. Jadi setiap hari ini memang ada banyak voucher Pak Tony yang disediakan oleh teman-teman panitia ini. Baik, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Iya, dengan Jawabannya ada dengan Dian. Oke. Jawabannya olahraga jalan banyak 15 menit. Bagaimana, dokter? Betul. Betul ya. Baik. Jalan 15 menit sampai 30 menit. Betul. Iya. Ya, baik, terima kasih Mbak Dian, 100.000 lagi. Sama-sama. Iya, untuk Mas Ferdi, kemudian Mbak Dian ini mendapatkan 100.000 rupiah. Kita kembali lagi ke materi, dokter. Jadi ketika berpuasa ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa banyak yang mindsetnya itu adalah saat untuk slow down. Jadi segala sesuatu, saya kan sedang berpuasa. Saya lagi puasa. Apa-apa selalu lagi puasa gitu. Jadi Yang terkait kambing dengan hitam. aktivitas tuh. Ini kan biasa ya seperti itu. Idealnya seperti apa sih, Dok, kalau kita kaitkan dengan keimanan, dengan kesehatan, dengan semangat? Silakan, Dok. Ya, sudah mungkin ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah ya, bahwa dengan berpuasa kita akan sehat, gitu. Ya. Jadi walaupun kita berpuasa, tetap aktivitas harus tetap kita jalankan, ya, dengan sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya. Gitu. Kalau misalkan memang seorang ditambah dengan olahraga yang teratur, ya, dengan berjalan kaki atau jalan cepat, yoga misalnya, seperti begitu. Jadi saya rasa itu satu mitos ya, bahwa ya pemikiran yang salah. Saya lagi puasa jadi saya harus banyak istirahat misalnya, seperti itu pemikiran yang keliru menurut saya, seperti begitu. Jadi tetap aktivitas dijalankan, konsumsi makanan yang gizi seimbang, piringku sehat ya, yang ditambah dengan jangan lupa air. Nah, seringkali lupa air karena di daerah dingin ini itu memang secara otoregulasi otak tuh akan mengurangi untuk konsumsi minum, begitu. Nah, padahal tubuh kita perlu minum. Jadi memang efek dari banyak minum ya, banyak buang air kecil. Nah, dengan buang air kecil juga itu merupakan satu terapi bagi orang-orang yang asam uratnya tinggi. Nah, itu salah satu juga. Banyak minum, banyak kencing, asam urat akan dikeluarkan, urikosurik ya, gitu, seperti itu. Biasanya kalau banyak buang air kecil itu malah mengeluh. Ini saya bola balik ke kamar mandi nih harus nih. Itu memang konsekuensi dari kita banyak minum air putih. Iya. Itu konsekuensi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bagus. Daripada kalau misalnya kita banyak minum tapi nggak keluar-keluar. Berarti ada sesuatu itu. Ada sesuatu yang problem. Iya, Mas Putra, kalau terkait dengan air putih ya, jadi sudah jelas ukurannya mungkin sekitar 8 gelas ya dalam satu hari. Nah, minimal. Iya, minimal itu. Apakah itu harus air dalam kemasan yang selama ini mindset kita mengatakan selalu jauh lebih baik, atau cukup misalnya kita dengan merebus sendiri begitu? Atau seperti apa idealnya? Air yang seperti apa yang bisa masuk ke tubuh kita dan menyehatkan itu? Ya memang sejatinya memang air putih ya, tapi juga terhitung cairan yang ada pada makanan. Misalnya pada sayur-sayuran, pada buah, gitu kan, pada makanan berkuah itu juga air juga terhitung masuk. Ya kurang lebih 8 gelas. Itu bisa 2 liter. Bisa istilahnya bisa air dalam, misalnya air keran direbus gitu tetap sama ya.
Oh ya, Aha. terhitung juga. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan air di sini bisa langsung diminum, Pak Ustaz. Betul itu. Alhamdulillah, Iya. air di sini kita nggak perlu repot lagi, Memang dari dari- keran langsung, Iya, langsung dari minum. sumber Aman. yang sumber yang sangat alami ya. Sumber yang alami dan di treatment tentunya. Iya. Betul. Ada. Dokter, ini bagaimana sih sebenarnya kalau dijelaskan ini bagi orang-orang yang sedang sakit, dokter? Ini kira-kira apa yang sakit-sakit ringan aja sebenarnya, bukan sakit berat. Kalau sakit berat kan tidak dianjurkan untuk berpuasa. Betul, Nah, betul. Kalau Setuju. untuk yang sakit ringan, misalnya ada flu, kemudian yang kena asam urat tinggi, yang diabetes, kemudian darah tinggi, itu apakah harus tetap melaksanakan puasa atau mereka sementara off dulu? Nah, mungkin saya akan bagi dua. Pertama mungkin penyakit-penyakit yang ringan ya. Tadi yang disampaikan flu, Iya. misalnya seperti itu, terus asam urat misalnya seperti itu. Nah itu tetap kita bisa jalankan puasa. Sama juga dengan mungkin saat ini banyak teman-teman kita yang terkena COVID, ya virus itu juga virus ya, virus COVID yang OTG, orang tanpa gejala. Tanpa gejala. Dan ternyata memang orang tanpa gejala ini secara penelitian itu memang banyak, paling banyak, kurang lebih 75-80%. Jadi dari 100 orang yang terkena COVID, ya itu 75-80%-nya itu tanpa gejala, nggak ada batuk, pilek, nggak ada demam, seperti begitu. Ya, nah kalau misalkan hal itu terjadi pada yang flu, asam urat, tetap bisa menjalankan puasa dengan jangan lupa yang tadi kembali lagi ke gizi seimbang, banyak minum air putih, olahraga ringan. Insya Allah kalau misalkan itu memang virus biasanya self limiting disease, dia akan sembuh sendiri 1-2 hari, insya Allah akan hilang. Dengan daya tahan tubuh kita bagus, vitamin yang dari sayuran, mineral, kemudian khususnya kalau dalam COVID ini vitamin B, vitamin C, vitamin D, zinc, elemen zinc, ya itu diperlukan tubuh kita untuk melawan virus COVID. Nah, sedangkan pada penyakit-penyakit yang memang sudah dia memang bawa sudah didapat, misalkan diabetes, hipertensi, nah itu perlu konsultasikan dengan dokternya, seperti begitu. Tapi kalau menurut saya, insya Allah dengan puasa, dengan keimanan, insya Allah akan membantu meringankan gejala yang sudah penyakit yang diderita. Begitu. Ya, terima kasih dokter. Mas Putra bisa menambahkan kalau misalnya flu itu kira-kira kebutuhan makanan untuk berbuka dan sahur itu apa kira-kira yang dibutuhkan? Apakah hanya sayuran biasa atau ada sayuran khusus atau buah-buah yang mengandung elemen-elemen khusus? Silakan. Ya Pak Ustadz, jadi yang meningkatkan daya tahan tubuh kita ya Pak Ustadz, itu vitamin dan mineral. Jadi sayur dan buah ini fungsinya untuk mencegah atau menghindari dari sakit ya dok ya, supaya nggak gampang. Salah satunya flu. Ya. Kenapa sih kok flu? Mungkin daya tahan tubuh sedang lagi turun gitu ya, Pak Dokter Tony ya. Jadi ya obatnya sayur dan buah. Makanya kenapa kita gencar gemar untuk mengkampanyekan makan sayur dan buah, ya, 3 porsi sayur dan 2 porsi buah dalam 1 hari. Tujuannya untuk itu, menjaga kekebalan tubuh kita. Salah satunya flu. Ya, kalau lagi flu misalnya idealnya buah apa nih yang cocok vitamin C berarti. Misalnya buah jambu biji, Pak Ustadz. Jambu biji. Itu vitamin C sangat tinggi. Selama ini yang dipercaya justru jeruk. Ya, keasaman tidak menentukan kadar vitamin C. Tidak menentukan. Jambu biji jambu biji paling banyak. Iya, jambu ya, biji. Jambu biji. Nah, jeruk kita di urutan ketiga atau keempat. Jeruk biji, terus sayur hijau, brokoli, ya. Terus jeruk, lemon, stroberi. Tapi yang di sini kan kita banyak ketemu jambu biji ya. Jadi kita alhamdulillahnya sebenarnya sudah dapat nih ketemu ya jambu biji yang mengandung vitamin C tinggi. 1 biji jambu biji itu sudah mengandung 180 mg vitamin C. Padahal sehari ini kita cuma 90 mg. Betul. Artinya kebutuhannya cuma 90. Iya. Nah, kadang ada mungkin dari kita yang mengkonsumsi vitamin C dalam dosis tinggi. Misalnya minuman dosis vitamin C 1000 mg ya, atau 500 mg atau 500 tentunya itu tidak baik ya. Sisa kelebihannya itu akan dibuang lewat ginjal. Iya, urin. Dan jangan lupa vitamin C ini dia larut air. Jadi dibuang lewat air sendiri, makanya minum air putih harus cukup juga. B dan C.
Iya. Beda Nanti khawatirnya nanti terbentuk ada batu oksalat. Iya. Istilahnya batu ginjal itu. Iya, salah satunya. salah satunya. Salah. Jadi harus banyak minum air putih, tetap air putih. Dokter Tony, ada kasus ya, ini salah satu teman saya, ketika minum vitamin C itu justru yang terjadi adalah Sakit diare dan pusing. Jadi ini tablet bukan yang Oke. cair itu. Oke. Kalau bisa dijelaskan apa sebenarnya yang terjadi itu? Padahal sebenarnya saya minum vitamin C oke aja, nggak ada masalah. Apa dia selalu kalau minum vitamin C selalu begitu? Iya. Selalu begitu. Iya. Ya mungkin daya tahan tubuhnya ya mungkin ada terjadi proses dalam pencernaannya menyebabkan dia diare dan rasa pusing. Iya. Ya mungkin akan terjadi seperti begitu. Jadi memang individualistis, individual ya. Jadi berbeda dari satu orang ke seorang lain. Jadi kasus per kasus. Artinya mungkin dia tidak bisa minum vitamin yang ini kan tablet. Iya, tablet itu. Ya mungkin harus diganti dengan makanan Ah. yang asli. Iya. Gitu. Kalau vitamin itu kan produksi kimia ya, kimiawi. Nah, dibuat gitu. Nah, maksudnya dibuat berbeda dengan misalkan kita makan jambu, makan jeruk dan lain-lain, seperti buah-buahan dan lain-lain. Kebiasaan Jadi kita harus diganti. Iya. Harus diganti agar kebutuhan tubuh kita yang 90 mg per harinya itu terpenuhi gitu. Ya, mohon maaf tadi. Kebiasaan kita ini kan begini Mas Putra ya. Ketika mengkonsumsi sesuatu itu lebih seneng yang rasa-rasa. Jadi contohnya begini, minuman aja yang rasa stroberi misalnya atau rasa jeruk. Kenapa Dan tidak? instan. Iya. Jadi bagaimana sih cara merubah mindset supaya lebih bener-bener makan stroberi atau makan jeruk atau makan jambu gitu? Tidak, bukan sesuatu yang rasa-rasa aja gitu. Silakan. Memang ya selera makan kita nih dipengaruhi beberapa faktor ya. Salah satunya rasa itu ya. Iya. Jadi kita coba merubah mindset di sini, makan atau minum sesuai dengan apa yang tubuh perlukan. Mungkin lebih kepada sana ya, kita merubah mindset kita sehingga kita juga tidak tergoda dengan produk-produk yang proses yang instan. Karena yang instan ini atau proses seperti ini udah syarat dengan bahan-bahan pengawet. Dan ini memang kita nggak tahu ya dok, di dalam jangka waktu ke depan dia akan terakumulasi menjadi seperti apa. Kita menghindari itu. Sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang utuh atau whole food seperti ya makanan alami ya dok ya. Alami. Natural food. Seperti itu Pak Ustadz. Seberapa bahaya sih dok kalau kita misalnya mengkonsumsi yang rasa-rasa itu? Tergantung dari jenisnya, jenis bahannya apa. Ya mungkin bisa aja dia akan mempengaruhi fungsi hati kita atau fungsi ginjal kita. Gitu. Kalau misalkan memang itu akan mempengaruhi fungsi hati kita, ya mungkin nanti akan terjadi hepatitis. Ya, kalau misalkan ke ginjal kita, ya mungkin akan terjadi gangguan fungsi ginjal. Itu late stage ya, end stage. Jadi gagal ginjal, ya mau nggak mau harus dicuci darah atau transplantasi ginjal. Begitu. Jadi ya bahan-bahan kimia itu ya sebisanya untuk dihindari. Kita konsumsi yang yang natural food gitu. Berbeda dengan kalau misalnya kondisi sedang sakit. Nah, kalau kondisi sedang sakit mungkin diperlukan suplementasi, misalkan dari multivitamin, ya, obat-obatan seperti begitu. Tapi harus ada indikasinya. Ya baik, terima kasih Dr. Tony, Mas Putra. Ini kita sudah sampai di menit-menit terakhir, masih ada sekitar 5 menit lah. Silakan dok, disampaikan kepada mitra pendengar ini bagaimana sih trik atau tips sehat selama bulan puasa dalam kondisi yang seperti ini. Ini kan di Tembagapura ini menurut saya kan di luar cuacanya ini lain ya, sangat lain sekali. Ya, silakan dok. Ya mungkin sebagaimana yang telah saya dan Pak Putra sampaikan, tetap kita harus mengkonsumsi gizi yang seimbang, ya, baik waktu sahur maupun waktu buka. Kemudian jangan waktu buka dijadikan balas dendam, apapun kita makan, malah jadi kan kalau tidak salah tiga apa di dalam tubuh kita ada sunnahnya gitu. Ya, di lambung itu. Di lambung itu ada 3 bagian, satu
makanan, air dan udara. Nah, itu jangan sampai semuanya diisi dengan makanan. Nah, ya, itu akan mempengaruhi waktu-waktu selanjutnya. Maksudnya kita akan sulit untuk sholat taraweh, jadi karena terlalu kebanyakan jadi terlalu kekenyangan gitu ya, akan mempengaruhi. Padahal sebenarnya dengan 3 butir, 5 butir, 7 butir kurma saja dengan minum air, kemudian makan yang gizi seimbang tadi, insya Allah sudah akan cukup gitu. Baik puasa waktu mau berbuka maupun waktu sahur. Dan jangan lupa air, jangan lupa 8 gelas per hari, 2 gelas waktu bangun, 2 gelas setelah sahur, 2 gelas waktu buka, dan 2 gelas waktu mau tidur. Seperti begitu. Itu yang terakhir, jangan lupa olahraga. Nah, olahraga dengan olahraga yang ringan supaya tubuh kita tetap fit. Ya, semua berjalan dengan normal, dengan secara fisiologis. Jalan cepat, misalkan yoga selama 15 sampai 30 menit. Seperti itu mungkin tipsnya. Ya, baik, terima kasih Dr. Tony atas kehadirannya di sore hari ini. Sama-sama. Sangat bermanfaat apa yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Mas Putra, silakan Mas. Disampaikan agak panjang sedikit, nggak apa-apa, waktu kita masih ada beberapa menit. Jadi terkait bagaimana sih, meskipun tadi sudah diulas, tapi bisa diulang kembali, bisa ditekankan kembali menu apa saja misalnya yang bisa disajikan supaya menjadi makanan berbuka dan sahur yang ideal lah untuk suasana seperti ini. Silakan. Ya, Pak Ustadz. Tadi juga ada disampaikan Dr. Tony ya, cukup udah lengkap. Pertama, waktu makan kita dalam berpuasa sebenarnya sama sebenarnya jumlah makannya ya, sebanyak 3 kali makan. Itu makan sahur, berbuka, sama makan malam. Sebenarnya ada tambahan lagi itu setelah sholat tarawih itu kita ada sedikit makanan ringan atau snack ya, bisa buah atau roti gandum atau ya makanan ringan lainnya yang sehat-sehat seperti itu ya, dan kecukupan minum air putihnya untuk waktu makan. Terus jumlah porsi dengan piring sehat tadi, dan makanan manis hanya dikonsumsi pada saat berbuka saja. Menghindari makanan yang merangsang lambung seperti makanan pedas, terus juga menghasilkan gas, berkafein yang diuretik, terus terlalu asin juga itu kita hindari. Terus jenis makanan tadi, makanan yang sehat, gizi seimbang ya, karbohidrat kompleks, protein yang rendah lemak, terus lemak sehat, vitamin mineral atau serat, sayur dan besar, dan air. Oke. Pak Baik, terima kasih Mas Putra, Pak Tony dari Jasa Pelayanan Internasional SOS sudah bersama kita selama kurang lebih 60 menit di Serambi Ramadan hari ini. Mitra pendengar, mungkin Anda sudah pernah mendengar sebuah anekdot ya, atau kata bijak yang menyatakan bahwa kesehatan memang bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan Anda bukan apa-apa. Jadi ini menandakan bahwa begitu pentingnya sehat itu bagi diri kita dan kita semua, terutama yang saat ini sedang berpuasa. Terima kasih sudah menyimak Serambi Ramadan melalui 103,5 Suara HMM. Saya Sabtono Sumarsono sebagai penghantar acara. Mohon pamit. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pendengar Suara HMM, baru saja kita ikuti bersama program Serambi Ramadan yang dipersembahkan oleh 106 FM Suara HMM dan Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia. Sampai berjumpa lagi dalam program Serambi Ramadan selanjutnya.